Ya, podcast mulai dulu aja. Hari ini kita rekaman lagi. Yoi. Rekaman lagi dan hari ini kita mau bahas hal yang cukup dekat dengan kita dan ini sebenarnya dirasakan sama semua orang. Ya. Yes, gitu. Apa tuh? Nah, jadi kita mau bahas tentang utamanya adalah 3 pilar keuangan. Wih, ngeri ya. Wih, ngeri banget ya. Ngeri kali title-nya. Ngeri juga ya. Iya. Sebenarnya nggak yang kayak gimana sih. Maksudnya ini lebih kayak pengen bahas gitu ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita ngomongin masalah pengelolaan keuangan ya, itu kan cukup orang kayak ribet apa segala macam kemana-mana gitu ya. Betul. Dan itu apakah itu benar ya, itu benar, itu bagus gitu ya. Tapi untuk mayoritas orang gitu ya, itu mungkin agak apa ya, agak terlalu ngejelimet dan agak musingin, agak sulit dimengerti dan lain sebagainya lah gitu. Ya. Dan mungkin juga kebanyakan juga bahkan nggak ngerti cara mengelola keuangan sendiri gitu Ya, sebenarnya gitu. benar. Termasuk saya. Ya, kita berdua masih belajar lah. Iya, ini balik lagi ya. Kita dari awal nggak pernah yang nyebut kalau kita sebagai seorang expert gitu ya. Iya. Tapi di sini lebih kayak experience sama hal yang kita pelajari. At least mungkin ini banyaknya aku lah yang aku pelajari gitu di pilar-pilar keuangannya seperti apa. Ya, oke. Gitu. Nah, akhirnya kalau kita ngomongin semua ada yang defense, ada yang offense apa segala macam, panjang lah gitu bisa dibilangnya. Tapi dari semua gitu ya, ada beberapa hal yang mau dibahas dan di awal aku mau bahas tentang poin pertama dari mengelola keuangan adalah untuk kita mengurangi pengeluaran. Oke, menarik. Gimana menurut tanggapanmu terkait hal ini? Iya, ngomongin pengeluaran ya, saya jadi malu gitu. Ya, jadi kenapa akhirnya aku bilang termasuk banyak orang yang nggak ngerti ngelola keuangan sendiri gitu ya, termasuk aku. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena aku dulu sekacau itu gitu ya. Iya, gimana tuh? Nah, poin yang aku pertama tahu sih, tapi coba ceritain. Ya, maksudnya kayak yang sekarang sih alhamdulillah mau better banget ya, jauh banget. Dan karena itu juga to be honest aku lebih banyak tereduket pas menjelang nikah sama kamu gitu sih. Kenapa tuh? Aku malah nggak tahu ini. Pas sebelum nikah tuh udah mulai kayak kamu tuh jangan kayak gini kalau masalah keuangan ya. Mohon maaf saya accounting nih baal banget gitu kan. Tapi tidak menjamin berarti ya. Iya. Kalau habis itu kayak aku pernah ngomong sama kamu, oke lah kalau misalnya ngomongin tentang laporan keuangan aku boleh diadu lah gitu. Tapi kalau ngomongin personal finance tuh kayak mohon maaf saya undur diri gitu kalau dulu kan. Kalau dulu gitu. Kalau sekarang kayak ya boleh lah gitu kita sharing gitu. Nah, sebenarnya mundur dikit dulu ya. Sebenarnya tahu personal finance gitu ya, mempelajari ini aku rasa bukan apa ya, bukan oh ya kalau tahu berarti kita dalam tanda kutip lebih kaya daripada orang lain, sebenarnya enggak juga gitu ya. Tapi yang aku highlight di sini itu bisa apa ya? Mengurangi pikiran-pikiran kita terhadap decision keuangan yang nggak masuk akal gitu. Iya. Nah, kayak kebodohan secara keuangan gitu. Maksudnya karena ada juga kan orang yang misalnya kayak main bola gitu ya. Dia main bola ya kaya dong pasti. Maksudnya dibayarnya gede dong. Tapi ada loh pemain bola yang udah pensiun dia sekarang nggak ada hasilnya. Iya sih ya. Banyak sih kayaknya ya kayak gitu yang terjadi ya gitu. Karena poinnya kan punya banyak uang aja perlu di manage. Apalagi kalau nggak ada uang lebih perlu di manage lagi gitu. Iya. Ya ini menarik gitu ya. Apa statement kamu itu kayak punya banyak uang aja masih perlu di manage gitu, apalagi nggak punya gitu kan. Ini akhirnya based on pengalamanku dulu waktu kuliah gitu ya. To be honest kalau misalnya ditanya uang jajan tuh aku bisa terbilang besar banget sih waktu kuliah ya sebenarnya. Iya lumayan lah ya. Lumayan lah kalau misalnya untuk sekitaran relatif besar. Iya karena kalau aku ini boleh bukan dikit kali, buka dikit ya. Kalau waktu kuliah itu ayah tuh ngasih uang jajan harian tuh sehari 100.000. Tapi itu bersih buat jajan doang, belum kayak tukar listrik atau misalnya apalah gitu dadakan. Bahkan kadang kalau misalnya sebulan itu habis, aku bisa nelfon ayah buat ditransferin lagi gitu kan. Poinnya adalah dari statement yang tadi aja tuh sebenarnya udah aneh gitu ya, kayak sehari 100.000 tuh kalau misalnya let's say misalnya kita sebulan lah gitu, atau misalnya nyampe sebulan lah gitu,
22 gitu kuliah gitu ya misalnya. Itu kan udah 2.200.000 gitu ya. Iya. Ya kan? Itu kan gede banget ukuran untuk anak kuliah. Karena anak kuliah apa sih pengeluarannya selain makan doang dan sejujurnya iya zaman-zaman mahasiswa kayaknya yang pengeluaran paling sedikit sih ya untuk harian. Iya, maksudnya kayak dan aku berani bilang aku beneran itu cuma buat makanku doang karena token listrik, kuota, kos-kosan semua itu ditanggung sama ayah gitu kan. Even kayak misalnya tas baru, sepatu baru gitu, baju baru itu semua ditanggung sama ayah. Jadi bener-bener bersih 100.000 per hari itu untuk aku makan. Sedangkan ya basically kayak buat anak kuliah berapa sih biaya paling mahal makan tuh 30.000 kayaknya ya gitu kan. Ya itu harusnya dipakai logika. Aku punya uang punya tabungan banyak ya kan. Banyak dong. Iya dong jelas. Karena sebenarnya hitungannya tuh literally sebulan bukan 22 hari. Jadi ayah bener-bener stok sebulan tuh ngasih 3 juta gitu kan. Iya. Harusnya per minggu gitu ya malah. Iya per minggu. Ya. Harusnya kan 3 juta tuh kan setiap bulan. Ya let's say misalnya aku makan setengahnya lah gitu sehedon-hedonnya gitu ya. Mana kan waktu itu pacaran sama kamu juga jalan kan semua kamu yang nanggung juga kan. Jadi harusnya kan aku setiap bulan bisa nyisihin 1,5 juta lah gitu ya. Per bulan gitu kali 3 tahun lah gitu atau kali ya oke lah misalnya 2,5 lah atau 3 tahun lah paling gampang gitu kan 36 berapa tuh udah 30-50 jutaan kan aku harusnya punya gitu kan kasarannya. Iya bener juga kan? Ternyata Pak kayak kok sekarang ya aku berpikir kayak iya juga ya aku dulu kuliah kayak wah jajanku banyak tapi kok kagak ada apa-apa ya kagak bisa beli apa-apa ya maksudnya kayak itu bener-bener yang kayak adekku si Faris dia lebih kecil daripada aku gitu ya uang jajannya gitu dan dia juga ngerantau gitu kan di Jogja aku kan masih di Depok gitu ya masih bisa PP gitu ya ya dia juga rada-rada bersih lah duit jajannya kan 80.000 tuh per hari dia bilang. Tapi dia bisa nabung buat beli HP gitu kan bisa beliin aku tas, mama tas segala macam gitu kan. Tapi ya kenapa saya yang lebih notabene lebih banyak daripada dia 20.000 nggak punya apa-apa Pak. Itu bener-bener yang kayak tercengang tuh mama pas tahu kayak masa kamu gak punya tabungan Kak? Nggak punya lagi gitu. Terus kayak, itu zaman-zaman pas mau nikah? Iya pokoknya rentan waktu kuliah sampai tabungan. Bahkan apa ekstensi tuh kayak oke, aku misalnya sehari dikasih 50.000 tapi aku kan cuma kuliah malam. Terus kayak e-money, flash gitu-gitu tuh dibayarin ayah. Jadi kayak basically maksudnya 50.000 buat gak ngapa-ngapain tuh masih banyak banget ya kan. Harusnya ditabung gitu kan. Makan juga enggak karena udah malam kan. Dan lagi itu bener-bener kagak ada duit sama sekali. Terus ayah sampai mama kayak ngomong, mama sih terutama kayak ya ayah mama juga kayak kamu gak punya tabungan Kak gitu. Padahal udah dikasih uang segini loh kayak enggak lagi gitu, gak punya lagi gitu kan. Tuh bener-bener kayak misalnya mereka kayak ayo Kak mau jalan gitu kan, gak punya duit gue deh gitu. Bohong, jalan-jalan duitnya paling banyak kan dikasih sama yang gak ada lagi gitu. Terus bener-bener kayak anjir iya lagi aku kemanain itu uangku gitu. Pengeluaranku tuh pada saat itu kayak kacau banget lah gitu. Bener-bener abis di pengeluaran aku masih malah bilang karena kalau misalnya aku ngelihat saldo di bank kayak kok bulan ini masih banyak sisa banyak banget ya, aku beliin apa gitu gak tahu, tapi aku gak tahu bentukannya apa gitu. Literally aku gak tahu apaan gitu. Jadi bener-bener pengeluaranku tuh kacau banget, sekacau-kacau itu gitu. Jadi pas kau bilang mengurangi pengeluaran, setelah aku pikir-pikir kayak mungkin mendewasa juga kali ya. Iya, jadi aku itu journey juga sih. Tapi maksudnya mungkin untuk hal ini aja juga nggak semua orang aware akan hal itu sih aku rasa. Iya. Mau dia sih segede apapun ininya income-nya gitu. Ya tapi maksudnya poinnya kayak adikku aja lebih kecil, uang jajan lebih kecil dia bisa nabung sampai yang kayak beli HP. Waktu itu kan masih iPhone 13 baru keluar gitu kan, dia masih bisa mampu gitu beli iPhone 13 gitu. Dan dia juga bisa masih ada sisa itu pun kayaknya gitu ya. Terus sedangkan kayak aku tuh kayak 20 lebih banyak daripada 20.000 lebih banyak daripada dia kayak gak ada, aku gak beli apapun. Beneran aku gak inget uangku larinya kemana. Sampai aku tuh sama mama bilang kayak gini, kamu dipakai buat makan kali. Terus aku pikir-pikir kayak kayaknya makan gak juga biasa-biasa aja gitu kan. Pun kadang sering kali kamu yang traktir aku kayak sekali ketemu yaudah kita makan kamu bayarin. Atau kayak misalnya makan-makan yang kayak traktir kayak
all you can eat gitu-gitu kan agak pricey kan ya. Jarang ya juga, jarang kan. ya. Tapi pun itu juga banyak kan kamu yang bayarin juga gitu. Kayak hampir gak pernah aku bayarin kita jalan gitu ya. Tapi aku nggak tahu uangku lari kemana Pak. Literally aku nggak tahu uangku lari kemana. Dan itu pasti sampai saat ini aku sampai menjadi misteri yang kayak kemana ya. Literally aku memikirkan kayak iya juga ya uangku kemana ya. Bener aku nggak tahu uangku kemana. Entah itu nguap buat apa aku nggak ngerti. Pokoknya kayak ya udah itu pengeluaranku tuh bener-bener nggak bisa kekontrol. Dan pada saat itu juga aku nggak yang salah pada saat itu aku berpikir kayak gak usah lah nabung, buat apa nabung gitu. Ada sempat ada kepikir gitu, ya Allah. Aku tuh kayak pikir buat apa sih nabung, gak usah lah nabung. Karena makanya pada saat itu mikir kayak udah tinggal minta beli nama ayah gitu kan. Apa-apa ayah gitu. Karena kan anak ayah banget gitu kan. Tapi ya jadinya ada pikiran kayak gak usah lah nabung, buat apa nabung gitu kan. Aduh aja. Terus habis itu kayak kacau banget gitu. Jadi kayak ya jadi sulit sendiri sih. Jadi akhirnya kalau misalnya nabung kecuali kalau misalnya ada sesuatu kayak misal mendekati enif kita tahunan. Iya, atau itu juga jarang kan. Iya, sekali setahun doang atau ulang tahun kamu. Nah, itu aku rajin tuh nabung. 2 kali gitu. setahun lah. Iya, aku rajin tuh nabungnya kayak ini dibeliin ini gitu lah. Habis itu gak ada itu yang akhirnya kita cukup berubah kali ya sebenarnya. Iya, betul. Even ya beberapa tahun kebelakang ini kita kayak udahlah. Iya, gak usah lah. Maksudnya oke, misalkan apakah yang paling dekat ya? Oh, pas ulang tahun kamu kemarin lah. Di tahun ini ya gitu. Kita ya udah sesederhana makan aja sama keluarga gitu. Iya, udah gitu maksudnya. Bukan yang kayak mau ngasih apa gitu udah kayak udah lewat kayak. Iya sih betul. Iya maksudnya kayak pas yang pas aku ulang tahun aja biasanya kan aku kayak beliin ini ya pas aku ulang tahun nanti gitu dulu kan. Itu ada fasenya seperti itu ya. Iya, aku agak demanding kayak, terkait itu ke kamu gitu kan. Tapi sekarang kayak anjir ulang tahun tuh merayakan semakin tua semakin cepat mati. Jadi kayak lebih ke pengen berbagi syukur aja sama orang-orang terdekat kalau kita sekarang gitu ya. Even kayak kamu pas kemarin ulang tahun juga aku udah gak nyiapin kado yang dulu kan aku ngasih doang gitu ya. Aku kan dulu masih kayak niat banget kan ya kan kayak beliin kamu tas lumayan mahal, sepatu, jam gitu-gitu kan. Jam gak pernah sih, sepatu gitu-gitu kan. Kalau sekarang kayak udahlah nggak usah ngapain gitu. Apalagi kan dulu tahun yang lalu tahun ini kan kamu ulang tahun sehari sebelum kita nikah kan. Kamu, jadi kan kenapa kita taruh tanggal nikahan di situ kan? Biar gerayannya gak banyak-banyak sekali langsung brak. berarti emang kayak ini pengeluaran gak necessary, udahlah kita deketin aja sama kamu tanggal 11 gitu. Dan kebetulan emang dapetnya gedungnya tanggal itu, yang gedung yang kita mau tanggal situ kan. Kita konsep kan untuk tanggal deket gitu. Kita konsep itu. Iya, tanggal 11 gitu. Ya udah ntar kalau misalnya ngerayain Enif pernikahan sekalian ulang tahun kamu aja lah. Barengan aja. Sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Ya akhirnya ya balik lagi, maksudnya sekarang aku lebih bisa dibilang lebih wise kali ya untuk pengeluaran gitu. Kita lebih mikir berkali-kali lah. Iya, kayak even kayak misalnya kayak kamu tahu kan aku segelap mata apa kalau misalnya ngomongin kayak Story of Season, Harvest Moon gitu kan. Aku bener-bener yang kayak nggak mau tahu ini harus beli gitu. Tapi kalau sekarang kayak tar dulu deh gitu ya, tar dulu deh gitu. Tar dulu gitu, selalu tar dulu kita. Atau misalnya kayak ngomongin koleksi komik, ini aja belum diupdate kan di belakang kita kan. Itu bener-bener yang kayak tar dulu gitu. Jadi kayak bener-bener lama-lama tar dulu turun. Ya udah. Ternyata lupa gitu. Iya, terlupa gitu. Berarti kalau kita ngomongin tentang mengurangi pengeluaran gitu ya. Mungkin kalau dari kamu ya, menurut kamu apa sih namanya? Perlu kayak dicatat gitu gak sih biar orang tuh lebih aware? Oke. Mungkin kalau misalnya ngomongin pengeluaran, sebenarnya aku lebih milih, nggak tahu ya, ada beberapa mungkin yang nyatet gitu ya. Aku menemukan dulu tuh teman-temanku yang sesama accounting yang benar ya, mereka accounting yang benar, mereka mencatat pengeluaran mereka gitu. Oh gitu. Iya. Oh maksudnya ada yang orang-orang ada aja gitu yang mencatat gitu, tapi dalam satu titik tertentu mereka malah jadi riuh sendiri. Ada yang lanjut, ada yang kayak oke, gue udah berhenti nih ngurangin pengeluaran gue gitu. Maksudnya gue udah berhenti nyatet pengeluaran gue harian gitu. Dulu aku juga sempat pakai yang yang aplikasi yang harian itu loh. Yang hari ini makan misalnya hari ini makan apa gitu. Iya kan. Aku dulu pakai itu tapi lama-lama kayak iya hari ini lupa, terus besoknya jadi kayak malas gitu kan, ngerekapnya segala macam, terus udah lupa segala macam. Nah,
sebenarnya poinnya adalah kalau buat aku ya, aku sih lebih efektif tuh ngehitung bukan nyatet. Ngehitung tuh gimana maksudnya? Jadi gini, kalau aku tuh ngitung misalnya kayak ngomongin pengeluaran gitu ya. Pengeluaran kita tuh sebulan berapa? Aku tuh ngitung misalnya buat misalnya pengeluaranku buat ini sebelum nikah misalnya kayak buat waktu itu buat ke kantor gitu kan, perjalanan ke kantor berapa perginya, pulangnya berapa gitu kan. Terus karena waktu itu masih ditanggung makan siangnya sama kantor, jadi makan siang tuh udah gak necessary lagi, maksudnya untuk aku keluarin segala macam gitu. Terus kayak misalnya misalnya dalam sebulan aku tuh biasanya jalan hangout sama temen tuh berapa yang harus aku sisihin segala macam. Nah jadinya pas setiap bulannya tuh aku udah tahu pengeluaran kira-kiranya yang kisaran seberapa gitu ya? Iya, kira-kiranya setiap bulannya ini aku ngeluarin berapa, misalnya 1 juta sampai 2 juta nih per bulannya untuk biaya pengeluaranku. Ya udah setiap bulan aku harus ngeluarin uang tuh 1 sampai 2 juta dulu per bulannya. Atau misalnya once aku dapat income 1 sampai 2 jutanya tuh aku tinggalin di bank gitu kan buat pengeluaran harian, baru sisanya aku taruh gitu buat simpen langsung disisihin gitu. Jadi kayak pas bulan itu berjalan, hari itu berjalan, aku cuma bergantung sama si 1 sampai 2 juta ini gitu. Sisanya tuh udah aku lupain lah, karena itu udah aku ibarat kata duit beku lah gitu. Jadi kayak nggak usah dilirik lagi gitu. Jadi kalau misalnya pertengahan bulan udah habis banyak, aku udah wah ini udah saatnya berhemat ini karena udah boros gitu kan. Kalau aku sih lebih efektif ngitung dulu ya pengeluarannya seperti apa, pengeluaran pastinya seperti apa, dan biaya tak terduganya tuh mau disisihin berapa setiap bulannya gitu. Baru kalau misalnya bulan itu ada sisa, baru yang sisanya ditaruh lagi, terus income masuk baru disisihin lagi sisanya gitu. Kalau aku sih sekarang kayak gitu ya, instead of sehari ini kayak aku ngerinci nih pengeluaranku berapa gitu-gitu, karena ya kadang kalau misalnya konsisten bagus gitu kan. Nah, tapi kalau aku kan kadang males gitu tapi kan. Mayoritas orang kayaknya ini juga nggak sih, kayak nggak yang serapi itu buat tiap hari tracking gitu. Iya kan, makanya aku bilang. bilang. Aku juga nggak bisa seperti itu gitu. Bisanya ya tadi kayak kamu gitu, akhirnya kita per bulan aja gitu. Per bulan maksudnya ya kira-kira butuhnya berapa, ya udah sekian. Iya. Maksudnya at least kalau misalkan ada bocornya nggak sebesar itulah. Gitu. Kalau nggak ada yang nggak ada hal besar yang tiba-tiba terjadi gitu. Iya gitu, makanya aku bilang kalau misalnya orangnya konsisten ya bagus, lanjutin aja terus gitu kan. Kalau misalnya ada kayak gue nyatet kok sampai detik ini dari mulai SMA gitu atau mulai dari kuliah, ya udah nggak apa-apa lanjutin aja. Kalau aku kan ya nggak rajin gitu ya, nggak konsisten, nggak rajin, jadi akhirnya aku tinggalin lah itu. Jadi kayak better kayak aku tahu angka pasti setiap bulannya tuh pengeluarannya berapa, baru ya udah aku sisihin aja pas setiap gajian atau ada income masuk, ya itu aku sisihin, baru sisanya aku simpan yang lain lah gitu. Oke. Kalau menurut kamu dari segi tadi accounting gitu ya. Kalau aku nggak tahu sih, kalau personal finance harusnya ada nyambungnya juga lah kali harusnya. Apa sih kira-kira kalau pengeluaran terbesar yang bisa dipotong supaya orang tuh bisa lebih, bahasa kan kalau sini mengurangi pengeluaran kan berhemat kira-kira gitu. Apa sih kira-kira menurutmu yang bisa banget di arah sana? To be honest kan ini kan kalau ngomong ini kan pasti orang macam-macam ya. Pengeluaran terbesar di mana? Kalau aku dulu jelas di game, di hobi itu pengeluaran gak penting yang akhirnya dipotong gitu ya? Iya di hobi yang akhirnya kayak anjir nih gak penting-penting banget gitu, maksudnya kayak bisa nanti dulu lah gitu, atau misalnya disisihin setiap bulannya buat dapetin itu gitu kan. Akhirnya yang dulunya aku kayak mau ini ada uangnya langsung gas gitu kan, itu akhirnya ya udah aku langsung cut banget sih kalau aku entah kalau kamu tuh apa, karena pasti setiap orang tuh beda-beda sih. pasti kayak misalnya kayak sesimpel kayak aku skincare atau makeup tuh nggak terlalu gede pengeluarannya gitu kan, tapi belum tentu buat orang lain yang cewek ya skincare sama makeup tuh nggak sekecil aku pengeluarannya gitu, bisa jadi mereka lebih besar gitu. Kalau aku kan lebih banyak di game, ke mic-nya. Lebih banyak di game, lebih banyak di hobi-hobi nggak jelas lah gitu.
Oke, kalau aku sebenarnya apa yang di benar-benar dikurangi ya. Tadi benar pertama di entertainment jatuhnya, yang senang-senang, yang hobi segala macam itu pasti kalau benar-benar lagi nggak cukup banget ya dipotong gitu ya. Di luar hal itu ya, ini yang aku baru sadari di tahun ini justru, yaitu adalah makan. Oke. Makan di luar ya mau semurah apapun gitu ya, sampai bahkan kaki lima gitu juga ternyata tetap bisa dikurangin. Oke, iya sih. Iya. Iya, dan karena ini nggak tahu ya. Karena kan seumur hidup ya. Sejujurnya ini nggak tahu, ini mungkin nggak tahu buruk, nggak tahu baik ya. Iya. Kalau secara dirasakan sih baik, tapi nggak tahu ini nilai sendiri aja gitu. Aku nggak pernah yang tahu harga bahan makanan tuh berapa. Dan ya gitu ya, nggak pernah tahu bahan makanan tuh harganya berapa. Dan kalau dikonversi jadi misalnya satu piring gitu ya. Iya. Itu harganya berapa? Iya, Kalau di rumah gitu maksudnya. Orang selalu bilang masak sendiri lebih murah, masak sendiri lebih murah. Dan ternyata emang benar. Iya benar. Pas aku cobain sendiri ya, itu akhirnya emang benar. Padahal awalnya kan bukan gara-gara mau hemat, bukan gara-gara mau sehat bahkan ya. Karena capek aja gitu kayak makan mikir mulu mau siap mau makan, bingung mau makan apa gitu. Akhirnya ya udah kita bikin fix aja. Sekarang kalau makan ya udah yang kayak kata mungkin ya kalau ngeliat dari Instagram gitu orang tahu lah. Aku tiap hari makan apa sama terus. Emang aku suka sama apa yang aku makan dan ya tadi gampang dibikin segala macam lah. Iya sih. Ya maksudnya kayak aku juga iya sih. Tapi ya tadi benar-benar tadi secara harga lebih murah makan bikin sendiri. Tapi dikurangin dari misalnya biaya misalnya makan di luar berapa, dikurangi jadi misalkan kadang-kadang kan dikurangi misalnya jadi kaki 5 gitu ya untuk mayoritas orang. Tapi secara harga sebenarnya bisa lebih murah kalau bikin sendiri. Iya sih. Nah kedua adalah bisa lebih bersih juga akhirnya secara kesehatan. Karena kadang-kadang ya aku sejujurnya kan korban dari makanan yang kurang bersih kan. Ini pencernaanku kan kurang baik kan. Karena itu makan yang kotor pada saat itu aku nggak sadar sih, tapi maksudnya aku nggak ngeh gitu dan nggak tahu yang mana gitu. Tapi itu makan yang nggak bersih gitu. Iya Sementara kalau bikin sendiri bisa ketahuan tuh bersihnya dan emang lebih murah gitu. Iya sih. Dan di harga yang sama itu secara kualitas tuh bisa jauh banget gitu. Iya sih. Ya kayak ya kan? Kayak misalkan yang sekarang kita sering lagi bikin apa spaghetti gitu. Spaghetti apa aglio olio. Itu kan akhirnya kalau kita bikin sendiri ayamnya banyak. Ya kan, jamurnya banyak, kualitas apa sih kayak kejunya gitu-gitu juga yang aku bisa bilang bagus lah gitu ya. Dan tadi porsi juga bisa lebih banyak. Sementara kalau di luar harganya bisa mungkin 3 kali lipat, 4 kali lipat dari harga yang bahan baku yang kita bikin sendiri. Itu juga secara kualitas belum tentu lebih baik gitu. Iya sih, akhirnya itu juga. ini emang akhirnya lesson learn lesson learn. Emang akhirnya kan kamu tuh aku bisa memastikan kamu adalah orang paling gak peduli soal makanan sebenarnya. Maksudnya dalam artian kayak bodo amat itu mau harganya berapa, yang dimasak di rumah tuh kayak gak mau cari tahu gitu loh. Aku gak pernah tahu sampai tahun ini aku gak pernah tahu. Kayak apa ya? Daging tuh harganya kira-kira sekian, ayam kira-kira sekian. Jamur ini jamur bapak sih aku nggak tahu tuh. Iya, dan ini akhirnya relate juga. Maksudnya aku akhirnya baru menyadari setelah nikah sama kamu dan setelah kita masak sih lebih tepatnya gitu ya. Bahwa mama tuh selalu bilang kayak gini, ngapain sih makan di luar, udah enakan di rumah gitu kan, lebih murah juga, terus lebih enak gitu. Tapi ya bener yang kamu akhirnya pas sekarang ngerasain tuh kayak iya sih valid juga gitu ya. Entah kenapa tuh karena di rumah terpuaskan, jadi kayak makanan di luar tuh udah nggak gimana lagi gitu loh. Ya kecuali yang kalau yang benar-benar apa ya gede banget lah gitu. Bener-bener yang kayak oh ya kita mau makan di tempat yang fancy banget gitu. Atau ya sekedar ya fast food gitu ya. Misalnya itu kan yang nggak bisa kita di rumah gitu. Iya, terus kayak makanya kalau misalnya yang
yang kayak di kafe-kafe tuh masih ada potensi bisa dibuat lah gitu. Iya. Tinggal cari resepnya, bahannya kalau misalnya ada bisa dicari ya udah gitu. Dan kayak simpel ya kayak spaghetti aglio olio tuh kan kayak tadinya kan bolognese terus bolognese dulu kan kayak, tapi pas dilihat resepnya gampang. Sekarang tuh apa-apa kayak ya udah tinggal beli spagettinya, beli apa sih yang paling repetisi dibeli tuh ya spagettinya doang gitu karena yang lainnya tuh kayak sekali beli tuh bisa dipakai 10 kali makan gitu kan, 5 kali makan gitu kan. Jadi bener-bener yang kayak dipikir-pikir iya sih jauh emang masak tuh ternyata emang jauh lebih hemat gitu, asalkan ya mau ngulangin waktu aja untuk masak. Mungkin gitu. di episode selanjutnya kita bahas kali ya Iya, masak gimana cara biar bisa lebih hemat gitu ya. Ya bisa boleh. Nah selanjutnya gitu ya dari setelah mengurangi pengeluaran gitu ya, akhirnya mengurangi pengeluaran kan di press sebanyak-banyaknya kan nggak bisa sampai ujung gitu ya. Iya nggak sih? Ada kayak ujungnya tuh ini nggak bisa lagi dipotong. Masa bensin dipotong gitu. Iya. Masa kayak apa sih makan sampai nasi sama kecap doang apa gitu. Iya. Nah tapi akhirnya yang kedua adalah kita pilar kedua gitu adalah naikin income. Oke, menarik. Make sense gak? Tadi kan kita defense tuh, maksudnya defense tapi kalau income-nya gitu atau mungkin kalau mayoritas orang apa gaji kali ya. Gajinya misalkan sekian gitu ya. Misalkan anggap aja gajinya 10 juta. Pengeluaran maksimal dipotongnya itu jadi 9 juta gitu. Nah, terus dia potong terus sampai 8,5 misalkan. Kan cuma beda 500 ribu tuh. Jadi motongnya udah sedemikian rupa tapi dapat lebihnya tuh nggak sebanyak itulah gitu. Nah, makanya kedua adalah attacking gitu. Attack offense gitu ya. Yaitu naikin income. Oke. Menarik gitu. Iya. Nah boleh gimana menurut lo? Iya, ini jadi menjadi menarik ya. Kenapa akhirnya juga tadi aku bilang kayak aku akhirnya berhitung gitu ya. Kenapa aku jarang mencatat tapi berhitung gitu ya. Karena kalau misalnya mencatat tuh aku nggak tahu fakta yang terjadi dari aku mencatat gitu. Maksudnya baru terlihatnya tuh 1 atau 2 langkah gitu. Iya. Kalau misalnya menghitung tuh kayak langsung misal 10 langkah kayak anjir gitu. Kayak tertapar faktanya tuh 10 kali lebih lebih jauh lah gitu. Iya, lebih jauh gitu. Karena kalau misalnya kita nyatat kan kayak hari ini pengeluarannya udah gede banget ya gitu misalnya. Iya. Terus baru di akhir bulan ngerekap kayak ternyata bulan ini boros banget. Tapi kan itu in the past gitu kan udah terjadi dan nggak bisa di ulang lah bisa dibilang gitu, tinggal diperbaiki di bulan berikutnya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin berhitung, kita tuh nge-forecast ke depan gitu loh. Dan itu malah makin kayak sakit banget lagi faktanya gitu loh. Nah akhirnya kenapa yang aku bisa berani bilang gitu ya, pas aku berhitung, lebih tepatnya kita berhitung gitu ya. Pas kita udah menikah gitu kan, kita akhirnya berhitung banget gitu ya. Itu bener-bener yang kayak oke, buat harian tuh berapa? Ya, buat ini berapa? Apalagi pas udah nikah gitu ya, itu banyak banget faktor-faktor yang tadinya pas single nggak ada gitu, atau maksudnya pas belum nikah nggak ada, tiba-tiba jadi ada. Yes. Gitu kayak. Jadi ini mungkin buat orang-orang yang ini kali ya, yang belum nikah segala macam. Itu bukan sekedar 1 tambah 1 jadi 2 gitu. Iya. Iya nggak sih? Secara pengeluaran malah 1 tambah 1 jadi 3 jadi 5 gitu bahkan ya. Apalagi kalau yang udah punya anak gitu. Lebih banyak faktor. 1 tambah 1 lagi di 10 kali. Iya betul. Nah itu bener-bener yang kayak ya tiba-tiba ada pengeluaran. Sebenarnya ini orang tua kita tidak memaksa gitu, tapi kita sebagai anak mau memberikan aja gitu kan ya. Tapi akhirnya ada pengeluaran kayak ngasih orang tua uang gitu, belum lagi apalah gitu kan, yang mana tadinya tuh faktor itu tuh nggak masuk perhitungan kita pas belum nikah, tiba-tiba pas nikah tuh udah jadi masuk perhitungan lah gitu kan. Makanya akhirnya kita tuh berdua berhitung, dan pas kita berdua berhitung aku bener-bener kayak wow. Oke. Ini nggak cukup gitu ya, maksudnya harus lebih besar lagi gitu. Iya ternyata nggak cukup loh. Dan aku pun iseng gitu ya. Deketan ke. Aku pun iseng gitu ya, bahwa dulu aku memimpikan punya income sekian misalnya gitu kan. Kamu tahu lah gitu kan. Aku memimpikan punya income sekian setiap bulannya gitu. Terus aku iseng, coba aku misalnya dari income ini aku bagi untuk pengeluaran yang aku aja gitu.
kayak misalnya mungkin apa sih misalnya ya misal bagi orang tua segala macam aku mikir gitu, aku iseng Iya. dan ternyata income yang tadinya dulu aku idamkan itu adalah aku pikir kayak aku kayaknya bisa hidup enak deh dengan income segini gitu ya. Ternyata pas ngitung kok nggak nyaman ya buat income segitu di era sekarang gitu. Maksudnya ini mengesampingkan kayak ya lu nggak bersyukur berarti gitu. Ini mengesampingkan hal itu gitu ya. Maksudnya itu faktor lain lah, nggak usah diceritain di sini gitu ya. Tapi akhirnya pas berhitung itu kayak oke, ternyata income yang aku idamkan per bulannya justru malah belum bikin aku nyaman secara kehidupan gitu. Gitu karena ya apa yang mau aku capai itu jauh lebih butuh banyak uang loh daripada income yang aku idamkan gitu. Makanya aku mikir kayak oke, ternyata memang gak bisa juga nih hemat tuh jadi solusi gitu. Mau sampai kapan? Masalahnya inflasi selalu naik gitu kan. Dan itu fakta gitu. Walaupun naiknya gak gede tapi ya kecil-kecil jadi bukit gitu kan. Maksudnya kayak sekarang kamu kehilangan 100.000 tuh mungkin udah gak sesedih kayak dulu kali kamu kehilangan 100.000 gitu kan. Karena ya atau misalnya 50.000 lah kayak dulu kayaknya gede banget. Iya gitu. Kayak dulu kayaknya 50 orang makan 50.000 tuh perut tuh gila gitu kan. Ya gila gitu kan. Tapi ya sekarang minuman aja 50.000 Pak gitu kan. Belum makan segala macam kan. Jadi kayak bener-bener yang kayak ternyata hemat tuh bukan solusi gitu. Dan kalau sampai misalnya level tertentu gitu, tapi tetap perlu untuk dilakukan, tapi gitu. nggak menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi kayak kalau misalnya berhemat terus mau sampai kapan aku hidupnya enak gitu, tidak terbebani secara finansial. Maksudnya mulu-mulu aku hemat gitu kan. Sekarang sekali-kali juga ada sebagai manusia juga adalah kepengenan merasakan kepuasan hasil kinerja sendiri gitu. Tapi mau sampai kapan? Makanya pas aku berhitung sendiri itu kayak setelah berhitung sama kamu aku berhitung sendiri itu kayak oke, kayaknya memang ada opsi lain deh selain berhemat gitu. Dan mau nggak mau suka nggak suka ya memang naikin income gitu. Naikin income dengan berbagai macam cara gitu. Ya betul, dan caranya banyak banget dan opportunity tuh di mana-mana tuh sebenarnya ada gitu dan banyak banget caranya gitu loh. Alhamdulillahnya kita di industri yang kita basically bisa naik income setiap harinya basically bahkan ya. Amin sih gitu ya. Tapi ya akhirnya kayak sebenarnya ya memang aku dulu denial aja kayak ya udah nanti juga income aku tuh setiap tahunnya bakal naik sendiri kok. Ya tapi kan inflasi juga naik gitu kan. Juga naik income-nya nggak seberapa. Iya, maksudnya kan kayak income naik diiringin sama inflasi sama aja bohong. Duit kita segitu-segitu juga gitu basically loh. Semi apa ya? Perbudakan modern. Iya gitu kan. Makanya ya kenapa sih akhirnya si Sri Mulyani juga berani bilang bahwa anak muda tuh nggak bisa punya rumah ya karena Gen Z atau milenial apa dua-duanya? Milenial ya, pokoknya milenial Gen Z ke bawah gitu-gitu nggak bakal punya rumah ya karena nggak make sense harganya gitu. Benar-benar. Ya simpel juga kayak jangan kan ngomongin rumah, makanan buat makan aja tuh juga pasti selalu ada kenaikan setiap tahunnya gitu loh. Gitu. Jadi makanya emang aku pas mikir gitu aku bener-bener yang kayak oke, emang harus naikin income sih mau nggak mau suka nggak suka gitu. Dan nggak boleh kalau aku ngerimannya kayak nggak usah denial, emang lu harus naikin income apapun caranya gitu. Nah akhirnya kalau kita ngomongin naikin income gitu ya, setelah coba aku riset segala macem, nggak bakal jauh-jauh dari 3 hal. Pertama dia bisa side hustle dalam bentuk misalkan bisnis sampingan. Dia bisa bisnis sampingan gitu. Entah apa malam-malamnya jual makanan atau apa, kadang-kadang orang just tip atau apapun lah gitu. Dan itu menurutku kadang-kadang ada yang nggak perlu akan hal itu ya. Kadang-kadang capek banget gitu segala macam. Aku rasa itu baik sekali sih sejujurnya. Emang apakah lebih capek? Jawabannya iya gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalkan untuk dapat penghidupan yang lebih baik daripada sebelumnya, yang ditabung bisa lebih banyak. Kenapa enggak gitu? Iya. Atau cuma misalnya kayak sekarang tuh paling gampang tuh aku melihatnya tuh kayak just tip war ticket. Kan sekarang konser tuh nggak ada habis-habisnya gitu ya. Si ini ngundang si itu, sini situ gitu kan. Kagak ada kelar-kelarnya lah gitu. Dan misalnya si orang ini kayak
buka side job lah kayak Just Tip War Ticket gitu ya. Modalnya nol lagi. Iya modalnya nol, dia cuma modal HP doang gitu kan, cepet-cepetan gitu kan. HP internet ya, maksudnya itu tanpa ada itu pun dia pasti punya gitu. Iya. Lalu misalnya dia ngambil tarif normalnya tuh 150-an lah atau 100.000 lah paling murah misalnya. Per tiket gitu. Iya, per tiket. Lah kalau misalnya yang nitip 2 orang 200.000, at least dia 200.000 lebih kaya daripada dia sebelum Just Tip ya kan. Gitu. Jadi kayak at least itu ada kenaikan income gitu. Dan kalau misalnya dia fokus di situ terus ngembangin orang lebih trusted, ada orang asing lagi trusted gitu-gitu kan akhirnya ya mungkin dia udah bisa ninggalin main jobnya gitu, bisa jadi gitu, atau misalnya misalnya kayak ya udah dia nggak ninggalin tapi ya ada passive income gitu. Apalagi ya itu sih maksudku, kayak ya ngomongin tadi balik lagi ngomongin opportunity sebenarnya banyak banget gitu. Itu aku setuju banget sih. Dan balik lagi tadi side hustle akhirnya perlu gitu. Atau oke lah itu dari semi bisnis gitu ya, ataupun bisnis beneran gitu ya, misalkan. Tapi yang kedua juga bisa dengan freelance. Dia punya keahlian apa gitu. Misalkan orang yang programmer misalnya gitu, dia ngambil job dari luar proyekan gitu, mungkin website atau apa gitu. Atau mungkin orang-orang apa mungkin paling dekat digital marketer gitu. Dia ngambil job buat masang ads di mana gitu. Atau apapun itulah gitu. Jadi ngambil freelance desain apa segala macam, nulis gitu. Itu akhirnya aku rasa asik juga tuh buat dilakukan. Jadi nambah terus lah gitu. Jadi even walaupun dari kantornya juga cukup bahkan berlebih, ngambil apa sih namanya sampingan lagi menurutku juga masih masuk akal sih pada di titik tertentu gitu ya. Iya sih, emang akhirnya menarik sih emang freelance tuh. Kayak aku jadi keinget si adekku terakhir gitu ya, dia belum kerja tapi ya dia udah bisa nge-freelance gitu dan ya lumayan lah buat jajan dia gitu kan. Itu yang kadang-kadang nggak tahu ya, ini mungkin aku bakal banyak yang gak setuju lah sama aku gitu. Kalau aku rasa nggak selalu harus kerja di kantoran kok gitu untuk seseorang tuh kalau mau punya apa sih namanya penghasilan yang besar atau penghasilan yang lebih gitu. Betul. Ya tapi akhirnya ya menang di fix income-nya. Kadang-kadang ngomong di fix income, tapi kadang-kadang ya tech winter semua teman-teman kita aja di PHK. Iya sih. Iya, balik lagi sih kalau misalnya resiko mah ya nggak ada yang tahu gitu kan ya. Iya menarik. Sama terakhir tadi nyambung ke yang tadi adalah cari opportunity kerja di tempat lain untuk bisa naikin income. Maksudnya ya bisa lumayan lah, naikin sekian juta juga nggak apa-apa gitu, cukup gitu ya. Iya betul, itu yang jangan dia pindah tempat kerja gitu. Kadang tuh kalau misalnya ngomongin tempat kerja, orang tuh udah terlena sama suasana kantor. Sudah teriming-iming kayak gue udah nyaman di sini, gue udah PW, orang-orangnya baik segala macam. Tapi sebenarnya dia udah tahu bahwa kenaikan pangkat atau kenaikan income tuh hampir bisa dibilang mungkin mustahil lah di situ gitu. Tapi karena udah terlena sama kenyamanan kantor ya dia memilih untuk stay gitu. Padahal menurutku mungkin secara value orang ini tuh bisa lebih melesat lagi gitu, bisa lebih terbang lagi gitu. Aku selalu percaya sih growth dari si orangnya ya, baik secara pembelajaran atau secara pembelajaran pertama sama kedua dalam bentuk materi itu harusnya yang paling utama sih dibandingkan teman-teman sekitar gitu. Iya. Betul sih, setuju. Gitu. Nah, itu tadi dua tuh. Ngurangi pengeluaran pertama, kedua naikin income. Nah, pilar ketiga, ini kan udah defense, udah offense. Yang ketiga adalah bagaimana caranya yang udah kita sisihkan tadi. Kan kita ada yang ada spare kan. Kita simpan segala macam. Itu gimana kita ngelolanya. Makanya pilar ketiga sebenarnya adalah investing. Oke, menarik. Gitu. Ini paling simpel banget kan tadi. Tiga doang nih pilar kan. Ngurangin pengeluaran, naikin income. Nah, tabungannya kan tabungannya diinvest. Iya. Makanya aku percaya juga setiap orang, ini pernah kita bahas juga di episode sebelumnya gitu ya. Kalau setiap orang itu perlu belajar tentang keuangan, sesederhana mungkin, sedikit apapun gitu ya. Karena tadi uang yang kita udah simpan itu perlu kita kelola juga untuk ujung-ujungnya bekerja untuk kita lah gitu. Karena kayak kita sampai kapan gitu, maksudnya mau kerja terus gitu. Maksudnya ini
sesedikit apapun gitu ya, kita bisa membuat uang itu bekerja buat kita gitu. Uangnya bekerja sendiri untuk menghasilkan lebih untuk kita gitu. Makanya ada yang namanya investing. Dan makanya aku selalu percaya perlu dilakukan gitu dan perlu dipelajari sesedikit apapun gitu. Nah, kalau investing sebenarnya ada beberapa cara gitu ya. Ada beberapa yang paling simpel gitu. Dan ini mungkin kalau dari aku gitu ya. Kalau aku paling relate-nya sebenarnya paling cocok sama aku itu reksadana. Yang orang banyak bilang reksadana tuh kayak apa ya? Kayak ya untuk orang-orang yang apa sih bahasanya yang nggak ngerti-ngerti amat. Gitu. Karena kesana kita kan diaturin tuh ya kan, kalau reksadana naruh uang kita, terus diaturin kan, ada manajer investasinya gitu ya kan, yang ngelola uang kita supaya ini ditaruhnya di mana, taruhnya di mana lah kan. Kalau reksadana gitu kan campuran gitu segala macem. Yang dimana aku rasa itu yang paling simple gitu, sejujurnya ya. Dan aku karena aku tahu aku nggak punya kemampuan ngelihat pasar segala macam, aku nggak punya kemampuan itu sejujurnya gitu ya. Aku pusing buat belajar kayak gitu. Asumsiku orang-orang akan susah, mayoritas orang akan sulit juga untuk belajar kayak gitu gitulah. Cuma orang-orang sedikit yang bisa ngelihat pasar, ngelihat apa sih namanya IHSG gimana naik turun segala macam, itu nggak banyak lah gitu. Nah makanya paling simpel adalah reksadana gitu. Makan aku yakin banget lebih baik daripada uang itu ditaruh di tabungan aja. Karena karena fun fact-nya 60% duit buat kita nikah itu reksadana. Enggak, 65 bahkan. 65 66%. Itu ada di reksadana. Yang sudah aku kumpulkan berarti berapa? 19, 20, 22. Yang udah aku kumpulkan 4 tahun. Kurang lebihnya. Itu 66% kurang lebih 66%, 65%. Itu dari reksadana. Ini akhirnya jadi menarik sih ngomongin reksadana gitu ya, karena aduh anjir, ini sebenarnya aku malu banget sih, ini aib banget sumpah sebagai anak accounting, ini aib banget ya, parah gitu. Tapi akhirnya ini karena aku udah meninggalkan itu, jadi ya ini sebagai lelucon kehidupan gitu ya. Dulu kamu mungkin tahu ya, tapi orang-orang nggak pada tahu ya. Iya, tapi orang-orang nggak ada tahu gitu. Ini konyol sekonyol-konyolnya pemikiran. Dulu aku paling nggak suka naruh uang di bank sebenarnya. Iya. Karena ya Allah, ini akan terdengar sangat lucu. Karena itu uang kalau aku naruh di bank, uang aku itu berkurang. Karena kan ada setiap bulan tuh ada biaya administrasi segala macam gitu kan. Kataku, anjir lah lumayan nih 25.000 gitu kan uangku berkurang. Jadi seringkali sisa uang itu better aku habisin atau aku tarik gitu kan. Nah, waktu itu kan aku sempat magang di salah satu KAP gitu ya. Nah, di salah satu KAP itu dikasih uang jajan lah, uang saku gitu ya setiap bulannya. Yang mana nggak by transfer gitu ya, tapi cash gitu, amplop diamplopin gitu. Nah, pada saat itu aku berpikir kayak, ini kayaknya oke juga deh kalau misalnya uang tabunganku taruh di amplop, karena pertama aku nggak bakal itu ini banget ya, nggak accounting. Iya kan makanya padahal itu mahasiswa loh, mahasiswa accounting. Iya kan ini aku bilang ini aib, aku 6 tahun menyandang title accounting, nggak ngerti accounting gitu kan. Aku bilang kayak gini, aku berpikir kayak oke, kalau misalnya uangnya aku taruh di amplop, otomatis gak ada tuh biaya administrasi segala macam gitu kan. Ketaruh lah semua gue di amplop gitu kan ya. Ini basically sama persis dengan ini gak sih, naruh di bawah bantal atau di lemari. Iya pokoknya anyway gitu kan. Terus sama yang kedua, kalau misalnya aku naruh di amplop, aku gak perlu beli yang online gitu, karena uangnya secara cash. Itu mungkin untuk mayoritas orang ya, banyak online shop gitu. Iya, aku masuk salah satunya. Kalau misalnya ada uang nganggur, aku pasti nge-search apapun yang misal lucu atau apapun gitu kan. Nah, terus aku bilang gini, oke nih, aku udah nyimpen uangnya di sini, tabunganku di sini gitu kan. Terus tiba-tiba, kayak kamu kan pernah cerita, terus kamu kok nggak bisa kayak gitu, kamu aneh banget nyimpen di amplop segala macam gitu kan. Aku tuh yang paling nggak tahu, mungkin secara kewaspadaan cukup tinggi aku ya. Dan aku nggak bisa tuh kayak ada cash gede banget gitu. Mungkin di dompetku aja paling banyak kalau cash paling berapa, 300.000, 500.000 aja aku udah gatel gitu. Maksudnya
Iya kan normalnya kan harusnya dapat uang saku secara cash ditaruh di bank gitu kan. So oke, nyanyi bodo amat gak peduli gitu kan. Terus kayak ya udah aku tetap ngelakuin gitu. Karena kayak aku pikir kayak itu salah satu yang menurutku kayak oke gitu kan, apa namanya, aman lah, safety, karena di rumah siapa sih yang ngambil gitu kan. Dan aku tahu tempat yang cuma tahu naruhnya tuh aku doang gitu. Sama aja Pak, mau jalan kayak nyabut, apalah ngeliat kayak ih kok kagak kurang main kali ya, atau kayak mama mau jajan apa, Faris mau jajan apa gitu loh. Jadi kayak lama-lama kok terkikis juga uang saya gitu kan. Itu bener-bener yang kayak oke gitu kan. Kamu udah bercuap-cuap kayak coba kamu nabung di reksadana gitu, cobain paling aja. simple lah gitu. Iya, terus kayak yaudah kamu cobain aja 100.000 gitu kan, 100.000 aja gitu kan, jangan diapa-apain. Itu aku ingat banget. Terus aku kayak yaudah deh coba 100.000. Terus kayak ada keuntungan tuh berapa perak doang, ditarik gitu kan. Terus kayak kamu ngapain lari gitu, udah ngapain, nggak mau pakai reksadana segala macam gitu kan. Nah tapi akhirnya sekarang kayak aku merasakan kalau sebenarnya kalau misalnya ditanya cocokannya mana, tuh biasanya aku lebih cocokan yang reksadana juga sebenarnya. Gitu ya. Karena kalau misalnya ngomongin investasi yang lain-lain ya gitu ya. Reksadana tuh menurutku paling nyaman buat aku karena aku kan tipikal yang impulsif buying gitu kan. Jadi aku nggak bisa ngelihat ada sejumlah uang yang tidak terpakai di rekeningku gitu. Nah, itu investing itu jadi aku bisa bilang preventif hal-hal kayak gitu sih. Karena ditariknya tuh nggak semudah itu, nggak ada yang semudah itu lah. Iya, nah terus abis itu makanya pas aku cobain reksadana gitu ya. Misalnya yang tadi kan aku udah bilang, aku kalau misalnya dapat income aku sisihin dulu buat pengeluaran, habis itu saya aku taruh kan. Nah, aku naruhnya tuh di reksadana langsung toh gitu kan. Dan itu juga sebenarnya kamu yang ngajarin. Nyisinya tuh jangan di akhir. Dulu kan aku nyisinya di akhir kan. Kalau misalnya ada sisa baru itu jadi tabunganku gitu kan. Padahal kagak pernah ada sisa gitu kan. Nah, akhirnya kayak ya udah disisihin dulu baru ditaruh reksadana gitu. Pas aku taruh reksadana, terus kan udah mulai kebangun tuh keuntungannya gitu, walaupun kecil kan. Misalnya aku ambilnya yang kecil gitu ya, keuntungannya tuh kayak lama-lama kayak jadi sayang lagi gitu. Terus bulan berikutnya kayak gitu lagi, nambah lagi kayak pengen beli sesuatu tapi kagak ada duitnya lagi di bank gitu kan, adanya di reksadana gitu kan. Sedangkan reksadana kan itu takes time kan untuk cair kan gitu kan. Akhirnya ya nunggu waktu itu kan ada kayak apa sih excitednya tuh ya excitementnya tuh langsung turun gitu kan, lagi lebih tenang gitu kan. Makanya jadi kayak oke, reksadana ini memang emang menurutku paling so far menurut kamu saat ini paling cocok. Iya, buat aku untuk aku ini jadi best option lah untuk aku gitu ya. Karena yang lebih ke itunya sih, menekan aku untuk impulsif buying gitu. Dan kayaknya itu cukup baik ya untuk mayoritas orang yang gak mau pusing gitu. Dan aku rasa banyak orang yang gak mau pusing gitu. Sederhana ya taruh aja dulu di reksadana gitu. Dan kalau ujung-ujungnya pun ditarik gitu ya, tapi kayak akhirnya jadi ada mikirnya gitu. Iya. Dan to be honest, sebenarnya reksadana tuh aplikasi yang jarang aku buka. Sangat-sangat jarang aku buka. Jadi aku bukanya tuh kalau misalnya mau naro atau misalnya bener-bener urgently needed, jadi langsung aku tarik gitu kan. Jadi kayak itu bener-bener kalau misalnya itu udah diselesaikan, aku tuh nggak pernah ngecek reksadana. Jadi itu aplikasi yang terlupakan gitu loh. Jadi aku lupa kalau aku punya sejumput uang di situ gitu. Jadi itu bener-bener yang kayak bikin aku seolah-olah tuh uangku tuh cuma ada di bank doang gitu loh. Girl math gitu kan pokoknya. Jadi kayak bener-bener yang kayak jadinya impulsif buyingku tuh makin lama makin kayak makin berkurang. Dan kamu mungkin udah ngerasain gitu. Kalau aku tuh udah nggak terlalu impulsif buying. Sekali dua kali masih ada, tapi kayak separah dulu lah. Iya, sekali dua kali kayak suka kayak kumat gitu. Tapi kamu tahu aku bakalan tenang dengan sendirinya gitu. Itu jadi bener-bener menurutku aku juga setuju sama kamu. Kayaknya emang kita berdua tuh lebih cocok ke reksadana. Reksadana gitu. Yang tadi kan kita diaturin ya sama manajer investasi. Jadi kita naruh uang, kita pilih produknya satu gitu kan. Nanti sama si orangnya kan bakal dibeliin yang dia rasa bagus lah gitu menurut dia gitu. Sederhananya kayak gitu ya. Mungkin banyak orang yang bisa bikin itu lebih ngejelimet segala macam. Tapi sederhananya kayak gitu doang sebenarnya. Iya, tapi ya balik lagi, semua orang tuh kan tergantung nyamannya di mana ya. Ada yang trading gitu kan. Nah itu poin kedua. Selain reksadana ada juga di saham. Kalau saham kan akhirnya kita beli sebuah kepemilikan atas suatu bisnis gitu ya. Baik dalam skala besar maupun skala kecil bisnisnya. Tapi paling gampang ya tadi di bursa gitu kan, beli yang gede-gede lah, company-company yang setiap kita keluar rumah kita ngelihat produknya
Iya. Kita ngeliat pelangnya itu, kita ngeliat pelangnya, kita ngeliat produknya apa segala macam gitu ya. Beli company-company yang seperti itu gitu. Itu menurut aku juga cukup baik sih kalau saham sih ya. Cuma akhirnya untuk nabung sebenarnya baik. Ini nggak tahu, ini at least based on pengalaman aku ya. Beli yang emang bener-bener gede lah. Yang bahasa itu kayak apa ya, saham-saham blue chip gitu. Iya. Beli yang kita tahu kalau emang ini gede gitu. Company ini emang gede gitu. Misalnya perbankan yang gede-gede banyak lah ya di Indonesia. Atau mungkin industri-industri lain yang kita produknya bener-bener pakai gitu segala macam. Itu yang biasa di saham gitu. Itu yang akhirnya aku coba lakukan juga gitu. Sesederhana ini boleh sebut merek, boleh lah ya. Boleh. Kayak di awal-awal ya, di awal-awal ini, dan aku udah membuktikan juga, dan basically kita bisa nikah salah satunya dari saham ini sejujurnya. Oke. Yaitu dulu itu di awal-awal ya, aku tuh mulai nabung saham ya, beli-beli saham terus. Aku pernah trading dikit-dikit, tapi udah kapok gitu. Karena itu emang kalau nggak ngerti ya, emang semi-semi judi sebenarnya. Iya. Itu kan makanya orang banyak yang merasa kalau haram segala macam itu karena di tradingnya tadi. Tapi kalau dibeli untuk nabung segala macam, aku rasa itu jauh bukan judi sih. Bukan goror gitu ya. Nah, pas waktu itu 2019 itu aku kan nggak tahu. Balik lagi, aku orang yang nggak tahu di market tuh gimana, hitung-hitung apa segala macam, yang teknikal gitu aku nggak ngerti sebenarnya. Nah, akhirnya yang aku lakukan adalah aku beli aja apa yang benar-benar aku pakai dan emang itu gede. Oke. Nah, waktu itu yang paling dekat adalah bank ATM. Oke. Kartu ATM yang aku pakai, kartu bank yang aku pakai gitu, yaitu Bank BNI. Oke. Aku beli terus. dari uang jajan, dari hasil ada income yang di luar itu gitu ya, ada dari, pokoknya setiap itu aku beli Bank BNI, terus Bank BNI. Aku beli juga waktu itu Unilever, gara-gara Unilever sedikit lah waktu itu, gara-gara produknya kan aku juga pakai kan pasti gitu ya. Sama aku beli Indosat. Orang-orang kan baru belinya banyak ke Telkom nih. Kalau yang orang-orang main saham masih belinya Telkom biasanya gitu ya. Kalau perusahaan telekomunikasi biasa Telkom. Aku beli Indosat. Simply karena aku pakai kartunya. bukan gara-gara ini ya, bukan gara-gara ngeliat market segala macam. Tapi yang menarik case-nya tadi di BNI. Aku beli saham BNI terus beli sedikit ngumpulin kan harganya nggak semurah itu juga sejujurnya ya. Sekali beli itu nggak semurah itu. Tiba-tiba COVID lah, semua turun semua ininya. Saham pada turun semua. Tapi gara-gara aku udah rutin beli, aku udah ngerti, kalau turun adalah kesempatan untuk beli lebih banyak, gitu kan, nabung lebih banyak. Ya udah, mau turun segala macem, bahkan dari pas aku beli malah lebih turun lagi daripada pas aku beli gitu. Anjir ini aneh banget gitu kan, gawat banget gitu. Terus kayak gitu kan, terus sampai aku beli terus sampai naik lagi, tetap aku beli. Akhirnya keuntungannya bisa hampir berapa? Hampir 100%. Banyak lah. Hampir 100% dari apa yang aku taruh di sana gitu. Jadi basically anggap misalkan aku naruh 20 juta gitu. Nah, 20 juta dalam bentuk saham BNI gitu. Nah, harganya itu sekarang bisa jadi hampir 40 juta gitu. 2 kali lipat daripada pas aku total akumulasi aku beli lah bisa dibilang gitu. Akhirnya seperti itu gitu saham. Gitu. Dan itu aku bisa bilang untuk orang-orang pada umumnya gitu ya, kalau mau nyoba ke saham, cobalah dari yang dipakai dulu sehari-hari, dan atau enggak at least kita tahu emang ini gede banget lah gitu. Ya. Itu tuh siapa ya? Aku dapet insight tuh siapa ya? Kalau misalnya ini entah tapi BNI jangan diikutin juga. Sebenarnya sejujurnya kalau secara itu kita kan market banyak yang lebih bagus perbankan. Tapi itu at least yang pengalamannya aku rasakan gitu ya. Agak, aku tuh dapat insight ini dari siapa ya? Tapi aku dapat orang yang ngerti saham tuh dia ngomong kayak gini. Kalau misalnya lu mau main saham, itu start dari yang kebutuhannya itu dipakai setiap harinya. Iya, basically kayak gitu. Perusahaan gede basically ya. Misalnya kayak mie instan gitu-gitu kan, itu kan kayak even bencana alam kan orang kan kadang ngasih bantuan mie instan gitu ya kan gitu. Nah, itu insight yang menurutku kayak oke, menarik karena kalau misalnya ngomongin either itu trading atau long term investment gitu ya. To be honest, aku saham belum tertarik sih, to be honest ya. Walaupun aku belajar.
tapi belajarnya as a company-nya gitu yang punya itu. Tapi maksudnya nggak tahu kenapa menurutku agak belum kurang seksi gitu loh buat aku. Agak untuk mayoritas orang tuh kadang-kadang berpikir ininya tuh agak parah gitu loh, kayak naik turunnya tuh benar-benar apa sih? Bisa kaget lah gitu orang tiba-tiba minus, uangnya hilang berapa juta gitu. Iya, nah itu juga yang mungkin jadi salah satu kayak udahlah yang pasti-pasti aja kalau aku tuh gitu ya. Karena apa namanya iya trading, apalagi kalau trading kamu tuh harus rajin-rajin ngecek juga kan setiap harinya gitu kan. Kalau trading ya, makanya akhirnya aku juga nggak rekomend sih kalau trading, harus nabung. Iya. Tapi maksudnya balik lagi ada orang yang main trading juga kan. Ya itu jangan diikutin, sumpah. Ini advice real dari aku ya, yang aku selalu wanti-wanti ke orang gitu ya. Kalau orang nggak ngerti ya gitu ya, jangan sekali-kali trading saham. Iya. Tapi nabung saham aja. Iya. Kalau mau di saham ya. Tapi nabung bukan trading. Itu pun nabungnya pun juga harus dibaca-baca dulu lah. Iya, gitu. Iya sih. Padahal ya to be honest aku udah punya akun. Iya. Akunnya kan. Kita harus bikin bikin akun kan? sekuritas. Iya, rekening sekuritas pertamaku kita bikinnya berdua. Iya, sampai hari ini kan pasti aku pakai itu. Iya, kalau aku udah nggak tahu, aku lupa passwordnya apa, maunya nggak inget aja, dan kayak ya udahlah kalau saham tuh emang aku sengaja bukan sengaja sih, nggak tahu ke depannya, tapi untuk saat ini kayak aku nggak memperdalami banget sih, cukup reksadana aja karena ya menurutku kayak ya apalagi yang lebih penting dari kenyamanan, dan aku goalsku untuk tidak impulsif buying tuh udah terwujud gitu, udah selesai. Itu apa sih namanya? Porsi kita kali ya kalau berdua kali ya di kalau kita berdua sebagai pasangan gitu ya, maksudnya yang gede-gede itu banyak di aku, tapi yang kecil-kecil tuh banyak di kamu lah gitu. Iya, padahal saya counting kebalik malah. Sangat tidak dipercayai kalau masalah finansial. Oke, nah selanjutnya yang ketiga adalah investing ya gitu, yang agak mudah gitu ya, dan orang banyak bisa menerima hal ini gitu. Even banyak orang lebih bisa menerima hal ini daripada reksadana gitu ya. Adalah emas. Oke, iya sih. Emas sekecil-kecilnya gitu. Ini bahkan kalau orang-orang tua lebih suka dengan hal ini gitu. Yang diajarin ke anaknya adalah ayo nabung emas gitu. Maksudnya agak murah juga bisa loh. Kayak misalkan 1 juta gitu juga misalkan udah bisa gitu. Walaupun reksadana bisa 100.000. Iya sih. Kalau emas 100.000 kayak kagak ada rasa. Iya, tapi kan kalau reksadana tuh kayak gak ada bentuknya gitu. Iya, gak ada bentuknya gitu. Saham mana bentuknya itu kan gak ada bentuk. Ya. Iya, tapi kan gak ada bentuknya gitu, gak bisa dipegang gitu ya. Kok iya akhirnya ya tadi aku udah bilang gitu ya, kalau misalnya kenapa akhirnya reksadana tuh investment yang paling seksi untuk aku untuk saat ini gitu ya, adalah karena kalau misalnya ngomongin emas tuh biasanya aku nggak terlalu tertarik sama emas sih. Bukan nggak terlalu tertarik sih, lebih kayak buat apaan sih emas gitu di rumah doang gitu loh. Kalau misalnya kayak itu jadi beban personal buat aku gitu loh kalau ada. Dan pikiran ada sebongkahan banyak gitu yang harta gitu. Iya, maksudnya kayak gini. Misalnya nih amit-amitnya kebakaran rumah gitu. Terus aku punya sebongkah emas gitu. Kayak aku harus kayak anjir emas gua, terus aku bawa-bawa gitu loh. Itu kan jadi beban pikiran gitu loh. Ini, kayak tapi kalau misalnya misalnya reksadana kayak ya udah tinggal grab handphone terus langsung kayak cabut gitu kan. Itu bener-bener akhirnya kayak sebenarnya nggak tahu ke depannya ya, tapi aku mikirnya kayak untuk saat ini tuh emas tuh ntar dulu gitu. Adalah 1-2 mah simpanan ada gitu. Kita punya tapi sedikit banget ya. Itu juga hadiah semua ya, hadiah dari kayak, pas nikah gitu. Iya gitu kayak udahlah gitu. Alhamdulillah ada yang ngasih gitu kan. Tapi ya kalau misalnya yang kayak sampai yang kayak beli yang berapa ratus gram, macam gram itu kayak tar dulu gitu. Ngomongin emas jadi ingat pas kita nikah sebenarnya. Ini juga. Ini nggak pada tahu loh. Ini gak ada orang yang tahu loh selain kita dan keluarga inti ya. Sebenarnya kalau juga dibuka ya. Kita buka di sini. Apa sih namanya? Tentang emas gitu. Dalam artian ya tadi kita akhirnya menukarkan lah gitu bisa dibilang. Iya nggak sih? Iya, pokoknya iya itu akhirnya kayak apa namanya kayak tabungan kau segala macam kan akhirnya itu sama emas juga kan gitu kan. Dan itu juga bebannya berat banget. Kau bayangin dong kan habis nikah kita langsung kayak terbang cus kan ke Bali gitu kan. Itu kamu emang gak mikirin anjir itu emas gua di situ 100 berapa gram gitu kan, kayak kesebut lagi. Ya itu gram gitu kan. Berapa gram itu ya emang di tangan orang, maksudnya di tangan mama gitu kan. Tapi kan pas kita pulang dari Bali,
pas dikasih itu kan beban banget kan, mana kita harus ke Bandung juga kan segala macam gitu Iya. kan. Itu bener-bener yang kayak aku kayak mikirin kayak koperku ini ada yang ngeliat guys. Padahal orang gak ada yang tahu kan aku bawa Emang di koper kita ya? Kita bawa ya pergi? Iya, pas kita ke Bandung kan kita bawa. Masa kita bawa emang? Ke pas Bali bawa juga? Iya, enggak pas ke Bali kan enggak disimpan di mama Barka. Oh iya bener, kita ambil abis itu Iya, ya? habis itu kan kita ke Bandung. Sebelum Dikasih ke Bandung sama itu mama. ya? Iya, Iya, dikasih kan sama bener-bener. mama karena kan kita habis acara kan langsung flight kan, persiapan Iya, flight kan. iya. Gitu-gitu. Nah, itu bener-bener yang kayak anjir. Itu beban banget. Itu bener-bener yang aku liatin bener-bener kayak anjir ini Iya, takut nah, banget itu gitu. dia, itu poinnya. Aku nggak pernah punya masalah pada saat dalam bentuk reksadana dan juga dalam bentuk saham. Tapi pas ada sebongkahan emas sekian gitu ya, semuanya aku tukar ke situ gitu ya. Itu yang kayak anjir lah, ini semua tabungan gue di kepingan kecil ini gitu, basically gitu. Iya kan, makanya akhirnya jadi kayak apa namanya, kayak beban tersendiri gitu loh. Makanya Iya. makanya emas tuh menarik gitu kan, menarik, tapi menurutku untuk saat ini tuh aku nggak mau punya banyak lah. Itu mungkin nanti kita di level tertentu kali ya. Iya. Dan misalnya kayak udah punya safety box gitu, atau mungkin kalau kita udah bisa prioritas di bank gitu ya. Nah itu kan bisa punya itu tuh, bisa Iya, punya priority yang nabung emas itu iya, kan. nah kita bisa naruh itu kayak mama kan. Iya sih. Mama Tapi kan ngelakuin kayak balik gitu lagi, ya. Tapi tapi balik kalau belum lagi- sampai sana aku rasa mungkin kita nggak banyak di sana Iya, lah gitu. ya pokoknya intinya untuk saat ini ya. Tapi bagus sih. Untuk reksadana, Maksudnya iya. jauh lebih baik dibeliin ke emas dibandingkan uangnya tuh yang ditabung doang. Iya, gitu. karena gini, kalau misalnya kita ngomongin emas, semua orang tuh tergiur untuk beli gitu. Jadi Iya, kalau misalnya iya, ada iya. dalam keadaan darurat, kita mau jual, kita jualnya tuh itu lebih gampang benar gitu emas kan. emas tuh yang paling cepat sebenarnya. Iya. Tinggal oke, butuh uang cepat gitu ya. Tinggal emasnya dibawa ke tempat jual beli itu ya, atau mungkin ke apa sih namanya? Orang yang mau beli lah gitu, Iya. misalnya temen atau apa gitu ya, tinggal beli deh gitu, Iya tinggal tukar gitu. uang. Nah itu kan akhirnya langsung fresh money-nya tuh Iya, langsung cepet iya, banget iya, kan. Makanya akhirnya emas tuh masih menggiurkan, apalagi buat orang-orang yang tua gitu, orang tua tuh karena pertukarannya tuh cepat banget gitu Iya, lah gitu. benar-benar. Gitu sih. Ya itu yang akhirnya aku membuatku kayak ya udah emas tuh seksi tapi ntar dulu. Nah, tapi bagus akhirnya gitu ya. Maksudnya bener aku bilang tadi, daripada di bank, Iya. naruh di invest aja di emas itu. Walaupun akhirnya secara kenaikan juga nggak yang gimana-gimana, tapi nggak yang turun gimana lah, buat tetap menjaga kekayaannya lah bisa dibilang. Gitu. Tapi aku lebih mungkin emas yang kita maksud tuh adalah emas logam Oh mulia iya, gitu ini ya. disclaimer di awal iya. ya. Ini yang kita maksud di sini emasnya logam mulia, bukan perhiasan. Iya, karena kalau perhiasan itu turun harganya. Dan perhiasan tuh ada dua, ada perhiasan yang aku nggak ngerti, pokoknya ada yang segramnya 500-an, terus segramnya 1 juta, sama segramnya pokoknya ada emas murni sama emas muda sama emas apalah pokoknya, kata mama tuh pokoknya gitu. Nah dulu tuh to be honest, mama Maya tuh lebih ke perhiasan karena Aku malah ya maksudnya Iya, karena mama mama- sama papa gitu ya. iya. Itu malah Kalau logam mulia ada langsungan. juga ya, maksudnya kalau nenekku ya Ami gitu, itu semua perhiasan semua tuh, kalungnya Iya. dulu banyak lah gitu. Tapi kalau mama sama papa ada juga, tapi sedikit Sedikit Bu, gitu. yang lebih kayak ini aku juga ngerasanya ya sampai detik ini ya. Kalau yang perhiasan itu lebih kayak hobi sebenarnya. Iya sih. Iya, nah itu dia poinnya. Lebih kayak Nah, hobi, bukan kayak buat nabung gitu. Iya, nah itu poinnya, kayak karena mama tuh pakai perhiasan gara-gara belinya perhiasan gara-gara buat dia pakai juga gitu. Tapi lama-lama semakin dia udah tua gitu, dia jadi mikir kayak buat apalah perhiasan banyak-banyak, udah mendingan logam mulia aja gitu. Jadi sekarang ya udah perhiasan seadanya, logam mulia yang buat jadi tabungannya gitu. Dan tuh secara harga tuh kalau logam mulia dijual tuh nggak turun kayak perhiasan. Iya, Kalau iya, perhiasan kan kadang dilihat baretnya segala macam. Perhiasan segala macam. buat ini lah ya, buat Oh iya, sama hobi ya. Iya, sama satu lagi tuh Sama kayak laki-laki jam gitu. iya, sama satu lagi tuh waktu itu ayah sama mama ketipu lah gitu. Gara-gara nah itu ternyata dia. ternyata perhiasannya tuh kan kayak kelihatannya tuh bener-bener kuning banget. Ternyata itu disepuh gitu lah pokoknya, diolesin apalah sesuatu yang kelihatannya tuh kayak wah emas gitu, padahal pas dibakar kata mama tuh ternyata hilang. Nah itu ternyata bukan emas murni gitu ya. Akhirnya kayak udah gak usah perhiasan gitu. Itu yang jadi apa ya? Jadi mungkin jadi masalah di emas kali ya, yang harus tahu cara belinya
di mana dan bagaimana gitu ya. Apalagi kan itu kan uang yang aku asumsikan orang yang beli gitu bukan uang kecil lah itu lah pastilah ya. Makanya. Jadi itu perlu tahu lah. Walaupun sebenarnya ya gara-gara mama juga ya. Aku tahu cara paling simpel ya beli langsung ke gerainya Antam aja. Iya sih. Ini bukan promosi Antam tapi emang harganya lebih mahal. Sejujurnya harga di gerai Antam tuh lebih mahal tapi trusted literally trusted itu gitu. Maksudnya ya kita kan mau punya barang yang mahal banget nih ya tambahlah sedikit. Iya sih. Bayar harga sedikit lebih mahal tapi iya aman sih. gitu. Iya sih bener. Antam ya bener. Ya emang itu udah mutlak sih kalau Antam. Ya itu yang paling gampang walaupun sebenarnya ada yang lebih cara apa jalan pintasnya gitu ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang bingung paling simpel datang ke gerai Antam. Iya. Dulu mungkin mama dulu juga kayaknya aku based on pelajaran dari mama ya. Paling dekat kalau dekat dari kita ya, paling dekat itu di daerah Rawamangun, arah ke Pulau Gadung. Pulau Gadung. Itu juga dulu sempat beli kayaknya nggak bukan Antam tapi lama-lama Antam juga sih. Kayak ya udah biarin aja. Maksudnya kan namanya investasi beli lebih mahal kan tapi kan kedepannya kan jauh lebih. Iya, kalau untuk gitu. Gitu sih. Gitu. Nah, udah ini tiga yang mayoritas orang tahu lah. Reksadana, saham, emas. Nah, yang keempat terakhir. Dan itu aku nggak masukin properti di sini. Kenapa aku nggak masukin properti? Karena gede banget sejujurnya. Maksudnya ya uang dari rekening dibeliin properti gimana ceritanya kan? Iya. Nah yang keempat ini sejujurnya tuh biasa aku nggak pernah melakukan hal ini. Dan aku rasa mayoritas orang juga sebenarnya nggak. Dan kamu juga sebenarnya nggak. Iya. Tapi aku rasa ini perlu dipelajari juga dan aku lagi berusaha mau mempelajari juga tentang hal ini. Dan itu mungkin juga gak banyak-banyak kayak 3 yang di atas ya. Yeah. Yaitu adalah di kripto. Ya, oke. Yes. Di cryptocurrency atau di mata uang digital gitu. Iya. Ini mungkin kita sedikit aja karena balik lagi aku gak punya experience akan hal ini. Kamu juga aku yakin enggak untuk ini ya. Tapi to be honest aku belajar loh kripto. Sedikit ya? Dapat sedikit. Ya? Oh, di kampus malah dapat. Aku tuh familiar sama cryptocurrency. Sumpah. Sebelum orang-orang berkata kripto gitu. Aku tuh belajar. Aku udah judging dulu. Iya, dia bilang aku tuh belajar, tapi kayak kalau kamu tanya bentuknya kayak gimana atau misalnya cara mainnya gimana, jangan tanya saya, Pak. Tapi aku jauh lebih familiar ngomongin jauh lebih familiar nama cryptocurrency tuh daripada kamu sebenarnya. Iya. Kalau secara apa ya? Secara definisi gitu-gitu. Iya, gitu. Tapi ya memang di kampus juga karena mungkin waktu itu era-era transisi masih early adapter gitu ya. Jadi kayak bener-bener yang masih kayak apa sih? Even sekarang pun masih jauh sih aku rasa. Iya enggak maksudnya kayak dulu tuh masih era-era kayak mengenalkan investasi gitu-gitu reksadana segala macam sama. Nah itu kripto tuh nggak terlalu dijelasin banget lah. Tapi aku udah tahu gitu ada cryptocurrency. Itu aku yakin banget 1000% ya akan apa sih bahasanya akan besar, akan banyak lahir. Udah ada sih tapi Indonesia masih jarang ya. Akan ada jauh lebih banyak lagi orang kaya baru yang lahir dari sana dan mungkin itu bisa jadi apa ya jalan keluar untuk banyak orang-orang biasa kayak kita pada umumnya gitu. Itu yang bisa kalau mau invest ke sana bisa dibilang gitu. Kalau invest secara keuangan. Iya. Gitu. Menarik sih. Oke. Banyak ya kita pembahasannya malam ini. Banyak lama banget ini. Kata antara paling ada yang banyak yang aku cut kayaknya. Iya gak apa-apa. Gitu. Oke. Mungkin itu aja kali ya untuk episode kali ini. Udah panjangan banget. Gak tahu bahkan ada yang dengar apa enggak sampai sini. Aku rasa agak aneh ya kalau ada yang dengar sampai sini. Iya jangan gitu dong. Kalau misalnya ada orang yang benar terus belajar dari kita, pede banget. Nggak apa-apa. Ya at least itu sih kalau misalnya ngomongin keuangan tuh. Dulu tuh biasa itu suatu hal yang sangat aku hindari sih kalau ngomongin keuangan ya. Even aku accounting gitu. Tapi akhirnya sekarang tuh menjadi suatu hal yang menurutku sangat interesting gitu. Sangat menarik gitu untuk dibahas ngomongin keuangan gitu. Keuangan soalnya untuk diri sendiri sih. Iya. Enak jadinya. Iya benar. Kalau diri sendiri lebih maju lagi gitu. Iya gitu. Terus habis itu juga ya karena aku tahu karena aku merasa dan aku yakin aku sudah meninggalkan aku yang bodoh dulu gitu kan. Jadi ngomongin keuangan itu suatu hal yang menarik sih dan hopefully apa yang kita sampaikan tuh ada yang bisa diambil lah dari yang dengerin gitu lebih ya. Hopefully lagi apa yang kita paparkan ini kembali kepada kita. Iya ya itu sih sebenarnya. Sebenarnya dari kita mulai nge-podcast berdua lagi tuh
sebenarnya sekalian ngerimain diri kita sendiri. Gitu guys. Ya paling itu aja sih. Itu aja kali ya. Ya. Thank you. See you. Bye bye. Oke, thank you semua ya.